Oke, ini adalah episode tambahan minggu ini. Tadi udah ngomongin hal lain, terus sekarang kita undang bintang tamu. Dia itu adalah tadi apa? Skuter. Apa mas? Skuter, selebriti kurang terkenal. Selebriti kurang Selebriti terkenal. kurang terkenal. Jadi kenalin apa namanya? Ini adalah Mas Taufik, Dokter Taufik siapa? Taufik Taufik Kemas bukan? Kajari, Oh Taufik Asari. Nama Kajari, lengkapnya Taufik kamu jangan Asari. ngomong-ngomong, jangan menyangkut-nyangkut itu. Oke oke. Taufik Saya, Asari. saya Ya. adalah Taufik. Hmm. Saya intensivis Hmm. yang menunggu insentivis. Menunggu Enggak, Gimana gimana saya insentif. tuh Mas? saya saya anestesi KIC. Saya insentivis di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta. Intensivis, intensif. Intensivis, intensif. Intensivis. Itu kata baru buat aku hari ini sih. Beda tipis. Intensivis. Intensif dan insentif itu beda tipis. Ya, Tapi ya itu beda dua-duanya banget sangat kali. dinanti-nanti orang di masa COVID ini. Hmm. Dua-duanya. Kenapa tuh? Karena Emang intensivis itu penting ya Mas di masa COVID? Apa? Jelaskan Mas. iya nggak penting sih. Semuanya kan maksudnya gini, kalau kita bicara ICU itu Hmm. sangat tim kan, jadi Hmm. multidisciplinary tim gitu. Cuman kalau di Fatmawati kebetulan ICU-nya ini Oh kerja ICU di Fatmawati ya? close. Kerja di Fatmawati ya? Saya saya owner kebetulan Pak. Asik. Oh bukan Megawati. Udah dari tadi nyebut. Oh, kebetulan ini saya berbicara dari pihak pemerintah ya, mewakili gugus tugas. Tapi bohong gitu. Tapi Bohong. Fatmawati ya. Tapi Fatmawati ya bener ya. Rumah Sakit Fatmawati Iya, iya, Jakarta iya. yang merupakan salah satu rumah sakit rujukan Rujukan. rujukan COVID Rujukan Iya, ya. di Indonesia. iya. Wah, Rujukan COVID yang ditunjuk oleh Kemenkes. Jadi kalau di Jakarta tuh ada rujukan yang dari Kemenkes, ada yang dari Pemprov gitu ya. Nah, aku juga nggak ngerti sih sebenarnya kenapa dibagi dua itu. Cuman Fatmawati ini ditunjuk dari bulan Maret awal saat ada kasus COVID pertama itu. Jadinya udah lumayan banyak juga ya pasien, hampir 1.000 pasien lah ada yang dirawat, dan ada yang positif dan negatif, ada yang hidup dan ada yang meninggal. Ada yang sembuh juga gitu kan. Nah, Ada jadi yang kalau pulang. kenapa intensivis ini diperlukan, karena ketika kasus-kasus kan kalau di Indonesia itu kan ada ODP, PDP ringan, PDP sedang, PDP berat, dan PDP berat dengan komplikasi. Nah, yang dengan komplikasi itu yang akan masuk ICU gitu. Gitu sih. Jadi istilahnya kalau karena sekarang di klasifikasi dunia itu yang severe ya, yang parah-parah ini severe. masuk ke ICU dan dirawat sama tim yang salah satunya adalah Yeah. diketuai oleh dokter Saya anestesi yang judulnya intensivis itu, intensive care, ahli intensive care gitu ya. Ya, ini adalah Yes. dokter Kalau kan Taufik. bukan orang medis nih Mas. Kalau aku bukan orang medis, tolong dong dijelasin maksudnya. Kan Mas Taufik dokter anestesi. Anestesi kan dibius apa? Emang dibius Mas pasiennya? Iya, jadi kalau di Indonesia ini kita bicara sedikit lah ya. Kalau di Indonesia itu ICU itu adalah bagian cabang dari ilmu anestesi. Jadi salah satu subspesialisasi di anestesi adalah intensive care. Jadi kan memang ada pediatrik anestesi, ada neuro anestesi yang ngebiusin pasien-pasiennya Mas Kamil gitu ya, ada kardiak anestesi. Nah, salah satunya adalah intensive care gitu. Nah, saya yang bagian yang subspesialis. Kebetulan pas COVID ini sebagian besar pasien ICU di Fatmawati adalah pasien COVID kan? Betul nggak? Sebagian Jadi atau sebagian besar ini, atau apa? Gimana? Iya ya, pembagiannya gimana di Fatmawati? Kalau di Fatmawati ini kita bicara tempat saya kerja ya. Karena kita ini masih melayani pasien non COVID juga. Jadi ada ICU yang COVID, ada ICU yang non COVID gitu. Nah, untuk ICU-nya COVID dan non COVID itu jumlahnya sama 10-10. Kasarannya gitu lah. 10 bed gitu ya Mas. Berapa bed? Berapa bed Mas? Boleh tahu nggak? 10. Oh 10. 10. Oh 10.
Dikit ya? Kalau yang non-COVID 10, yang COVID 9. Jangan songong loh. Jadi sebenarnya untuk menyediakan bednya saja gampang, Mil. Jadi kebetulan tuh kemarin tuh Fatmawati dapat bantuan dari Kemenkes. Jadi ada ruang rawat intensif COVID. Jadi kita tuh punya 34 bed ICU. Tapi yang mampu laksana dengan tenaga segala macam memang baru 9. Jadi yang sisanya lagi tuh kita bikin ICU non pakai HCU lah. ICU non ventilator, intensive care tapi level ini aja ya. Iya. Observasi ketat lah. Kalau kita bicara ICU ventilatornya itu ada 9. Tapi kalau yang non ventinya itu ada 26. Itu jadi yang pakai ventilator, pakai alat bantu nafas itu ada 9, yang sisanya itu yang nggak pakai ventilator. Intensivis ada berapa Mas di Fatmawati? Ada 3. Ada itu 3. Jadi kerjanya full time terus ya? Kecil. Saya yang paling kecil, jadi karena saya yang paling kecil, saya yang ditaruh di COVID. Gitu. Karena serius. Karena memang ya, pertimbangannya adalah komorbid usia gitu. Oke. Jadi Mas sebagai intensif kan berarti kalau barang tuh dipelototin terus dong, nggak boleh lengah sedikit pun. Berarti Mas kerjanya gimana tuh? Shift-shiftannya full time gitu dong sebagai dokter. Day to day-nya gimana Mas? Day to day-nya. Kita mau ngulik nggak apa-apa ya. Kepo banget nih kita keseharian sama kayak promosi rumah sakit saya kayaknya. It's okay. Kita biar disponsorin terus. Enggak, jadi gini. Saya diminta untuk menerima pasien COVID di ICU dan saya ditanya oleh direktur untuk konsepnya mau kayak gimana gitu kan. Jadi saya minta untuk ada dokter anestesi standby di sana 24 jam. Karena untuk intubasi, misalnya ya, untuk melakukan prosedur intubasi gitu ya, pada pasien COVID itu kan pasti sangat spesial banget lah. Jadi saya melihat kayaknya dokter umum belum bisa pantas. Belum, maksudnya berat lah. Mungkin bisa kalau dokter umumnya kayak dokter Kamil gitu kan, jago banget, kayaknya bisa lah. Tapi kan kita pengennya standarnya sama gitu. Jadi standarnya adalah jadi dokter spesialis anestesi yang ya bisa dikatakan standby di sana. Nah, tapi memang penanggung jawabnya saya gitu. Ya saya juga ada giliran untuk jaga di sana, tapi kalau dokter spesialis anestesi itu pasti akan lebih familiar dengan kondisi-kondisi emergensi dan karena ini adalah bagian dari keilmuannya gitu, jadinya mungkin cukup bisa lah untuk menangani pasien-pasien kritis gitu. Oke. Jadi berarti Mas kayak manajer ya? Jaga, saya ya bisa dibilang gitulah. Kalau misalnya ada beberapa orang itu Mas pemimpinnya gitu, asik. Kalau ada 3. Ya gitu. Oke. Berarti kira-kira gimana mudeng nggak? Ini Mas kebayang nggak kerjaannya Mas Taufik ini? Dia itu kebayang sih. Ngelola Kalau orang misalnya, yang severe itu misalnya. Orang yang terus diobatin juga. Gimana sih Mas rasanya ngelihat orang dalam keadaan sesevere itu, dan sedangkan aku itu juga baca artikel kalau nggak salah di New York Times atau apa gitu, dia juga dokter anestesi yang ada di ICU gitu. Dia sih ngerasanya bahwa dengan full hazmat suit itu dia nggak bisa makan, nggak bisa pipis, nggak bisa apa ya, kalau misalnya emang udah waktunya dia untuk jaga ya harus ngelepas semua aja, dan nggak jarang gitu. Kebetulan dokter yang aku baca ini ceritanya kalau nggak salah dia orang New York ya, soalnya di New York di saat New York keadaan lagi parah-parah banget tuh dia harus jadi orang yang mengantarkan pasien tersebut meninggal gitu, bukan dokternya. Jadi dia banyak emotional roller coaster-nya dia gitu. Nah, betul. Aku setuju banget tuh sama. Jadi kalau kita bicara COVID ini ya, selain memang physically kita capek karena kita kerja dengan menggunakan hazmat, cuman sedikit saya cerita, sebenarnya
di kita, saya bikin sistem karena kan kita juga kan harus membuat supaya tenaga kesehatan juga kan lebih aman kan. Alhamdulillah sih sampai saat ini perawat saya dan dokter anestesi, alhamdulillah itu kita cek belum ada yang positif. Okay. Wah, bagus dong berarti Fatmawati ya. Alhamdulillah. promosi. Jadi, enggak juga. Ya, maksudnya nah, karena gini, kita enggak karena jadi kayak misalnya ya terutama perawat ya sebenarnya sih kalau kita dokter kan sebenarnya enggak apalagi kalau misalnya pasien ICU itu kan total care ya. Jadi dia mulai dari mandi, buang air segala macam itu kan pasti dibantu orang gitu. Ngelap sini kan, ngelap sini. Suction segala macam gitu kan. Nah, perawat itu kita bikin shift. Jadi di jam-jamin gitu loh. Jadi mereka pakai hazmat itu maksimal 3 jam. Lebih dari 3 jam tuh mereka pernah ada yang udah kayak mau pingsan gitu, udah pucat. Dok, saya mual dok, pingsan. Saya bilang keluar, jadi jangan paksakan. Jadi memang akhirnya saya bikin kebijakan bahwa maksimal 3 jam. Jadi kalau misalnya jaga malam tuh kan dari jam 9 malam sampai jam 8 pagi. Itu ada 11 jam. Jadi kalau dibagi 3 jam berarti ada 4 shift lah. Nah sekarang pertanyaannya, kalau di tempat saya ada 9 pasien, kira-kira berapa perawat gitu dalam satu shift kecil yang jam itu. Nah, jadi kalau misalnya memang kurang lebih satu perawat megang 2 pasien berarti ada 4 kan, sekitar 4 Mas, satu kali. Mas, okupasinya selalu penuh atau sering kosong atau gimana sampai sekarang? Sekarang ini yang lebih parah, Mil. Jadi kita buka ICU itu dari bulan Maret kan, Maret, April, Mei, Juni, mulai. Nah kebetulan nih kita tuh baru pindah ke ICU baru yang baru selesai dibangun. Jadi hebat juga nih ya Kementerian Kesehatan nih, kita harus apresiasi juga. Iya, enggak, karena ICU saya yang waktu awal itu ICU darurat, Mil. Jadi karena saya nggak mau, karena kenapa ya, setelah saya baca-baca juga, kenapa kok banyak tenaga kesehatan yang terinfeksi gitu. Karena ya sebenarnya mungkin kalau misalnya kita bilang, ini settingannya. Nah, apresiasi juga nih untuk teman-teman PPI di Rumah Sakit Fatmawati yang sangat concern dengan itu. Jadi akhirnya yang kita pakai sedarurat-daruratnya bulan April itu kita kan benar-benar kayak ditunjuk kayak gitu loh. Ayo dirujukan kamu gitu. Ditanya kesiapannya juga ya kita harus ya maksudnya harus yes gitu. Harus kreatif gitu. Jadi akhirnya yang kita jadikan adalah kamar operasi kita ubah. Tekanannya yang tadi tekanan positif di kamar operasi kita ubah yang tadi tekanan positif yang harusnya nyembur itu jadi nyedot gitu. Jadi kamar operasi disulap jadi ICU dengan tekanan negatif. Jadi kita percaya bahwa APD dan standar PPI ya, jadi standar ruangan itu sangat berpengaruh. Nah, itu waktu awal-awal itu okupasinya sekitar 60-70% lah. Kita punya 10 bed waktu itu, 10 bed juga. Jadi ada 3 kamar operasi kita ubah jadi ICU, 1 kamar operasi itu karena kamar operasi itu kan besar ya, jadinya agak bisa ada 2 atau 3 pasien gitu. Itu nggak separah sekarang. Sekarang ini pasien bisa ekstubasi, itu udah ada ngantri pasien dari high care, dari HCU itu untuk masuk gitu. Jadi kalau bisa dibilang okupasinya bisa di 100% saat ini ya, bulan inilah, bulan Juli ini tuh kayaknya cocok nih dari hasil DKI yang new case-nya 300 sampai 500 tuh sesuai. Di lapangan tuh emang gitu juga gitu ya. Betul. Benar-benar full. Bahkan high care tuh okupasi bisa sampai 80-90%. Jadi dari 26 tuh selalu isi 20, 18, 22 gitu-gitu. Padahal Mas punya tanggung jawab di 9 bed itu yang ngatur itu Mas kan? Mas Taufik kan? Yang ngatur siapa yang dipilih untuk ada nggak pengalaman Mas harus milih gitu? Ini kasar aja ya? Ada. Harus milih. Ada, jadi yang prognosisnya buruk banget, terus ini yang bisa diselamatin. Terus
akhirnya Ya, diakalin gitu. Itu gimana Mas? Bisa diceritain nggak? Boleh nggak? ya. Jadi sebenarnya itu pun sebenarnya secara keilmuan memang diperbolehkan. Jadi Iya. memang kita ada prioritas ICU, apalagi kalau di rumah sakit pemerintah ya, yang memang ini dibiayai oleh negara kan. Jadi kita bikin prioritas, ada prioritas 1 sampai prioritas 4 gitu. Jadi kita lihat memang, tapi di dunia sampai saat ini belum ada scoring yang established untuk melihat apakah pasien ini too bad to benefit atau too good to benefit gitu. Itu di dunia apa Tapi di nggak ada scoring apa nih? di dunia. Di dunia. Jadi kan kalau ada namanya derajat keparahan ya, ada namanya SOFA score, ada yang namanya ada SOFA score, ada Apache score tuh melihat seberapa parah orang gitu. Tapi nggak bisa dijadikan misalnya SOFA score tinggi, belum ada korelasinya SOFA score tinggi berarti dia nggak bermanfaat, itu enggak. Jadi karena kadang-kadang pasien kritis itu susahnya gitu. Jadi SOFA score tinggi, tapi ketika memang kita cepat tepat lakukan resusitasi, pengobatannya tepat, itu selamat bisa survive gitu. Nah, cuman akhirnya kita bikin prioritas misalnya gini, kalau misalnya memang dia memiliki penyakit penyerta ya, underlying disease gitu yang sifatnya kayak keganasan gitu misalnya ya. Itu udah pasti kita kan sangat mungkin dan cukup banyak gitu ya pasien yang habis kemo atau apa gitu terus kena COVID, ada juga. Nah, itu kita plus priority gitu. Ya, kalau memang tempatnya harus milih, tapi kalau tempatnya ada udah automatically masuk. Misalnya ada 2 tempat, ada yang minta 4 gitu. Ya, memang kita harus milih berdasarkan skala prioritas, dan memang itu dibolehkan gitu. Iya, less priority itu maksudnya itu adalah kalau ada orang yang lebih bisa diselamatkan, dia harus ngalah gitu kan, harus diprioritaskan. Oke. Iya, jadi pastinya usia. Jadi memang ada dengan kita ngeliat semua kondisi fisiologisnya lah ya. Jadi misalnya suaranya penyakit penyertanya, kemudian usianya, ya misalnya kalau misalnya ini kita bicara COVID, sebenarnya dia udah seberapa terlambatnya gitu, misalnya oksigenasi gimana gitu ya, apa kalau misalnya memang dia udah kesadarannya udah mulai menurun segala macam, berarti kan memang ini udah terlambat banget, karena rumah sakit rujukan berarti memang datangnya itu udah terlalu jelek gitu. Jadi ya bisa dikatakan too bad to benefit. Tapi kalau memang tempatnya ada, si too bad to benefit ini tetap berhak masuk ICU. Yes. Paham. Harus dong. Iya dong. Iya. Udah kayak politisi nggak saya? Sedikit. Muti mau nanya apa lagi, Mut? Sangat memilih. Cuman yang kayak pertanyaan Muti tadi, yang ada nggak yang baper-baper itu sebenarnya cerita di balik itu sih sebenarnya. Kita kan harus kontak tracing ya. Jadi saya sama teman-teman anestesi yang jaga itu mau nggak mau kita tanya sama keluarganya. Diulik gitu lah. Jadi iya, kamu udah di swab belum? Nanti kita memang otomatis kalau dilakukan swab di Fatmawati kita akan lapor ke Dinkes ya. Cuman kan ya Dinkes lah ya, dia mau tracing apa enggak gitu. Cuman kita berusaha untuk cari ini yang kontak erat siapa. Misalnya kalau dia memang udah punya istri atau suami, udah disuap belum? Ayo dong swab. Bisa disuap di Rumah Sakit Fatmawati atau di puskesmas di dekat tempat situ tinggal dia gitu. Ya, gitu. Jadi kita tracing. Nah, itu cerita-cerita itu ada yang bilang, "Dok, ini tuh saya teman kantornya. Dia tinggal di sini sendirian, keluarganya di luar Jawa. Datang ke rumah sakit itu naik motor, minjem motor bosnya." Waduh, itu sedih banget. Saya bilang, "Ya Allah." Yang kayak gitu-gitu. Terus satu keluarga istrinya dirawat juga, Dok, di bawah di ruang rawat yang bukan ICU gitu, di perawatan biasa. Oh gitu. Ya, yang kayak gitu-gitulah. Terus gimana ya? Kasih tahu nggak ya istrinya, Dok, ya, gitu-gitu. Terus ada yang istrinya juga nanya-nanyain, suami saya gimana, padahal suami udah nggak ada gitu. Ya kayak gitu-gitulah jadinya. Yang breaking bad news tuh kayak tiap hari ya, dan itu sangat melelahkan dan membuat energi itu jadi kayak iya sih, kayak toxic. Nggak enak banget Mel, itu maksudnya
ini kondisinya jelek, ini harus dilakukan cuci darah. Dan saya bilang bahwa sampai saat ini di Rumah Sakit Fatmawati yang pasien dengan gagal ginjal ditambah dengan COVID itu belum ada yang survive. Sampai saat ini loh. Belum ada yang survive. Tapi di dunia 60% mortalitasnya. Apa? Iya, 60% tinggi banget dong. Terus apa namanya? Jadi lupa. Jadi kematian itu gimana, Mas? Istilahnya di tempatmu itu adalah yang severe itu sebagian selamat atau seberapa bagian? Ini dari pengalaman Mas so far berapa bulan ini. Kira-kira gimana, Mas? Jadi sekarang ini kita udah mulai. Jadi gini, Rumah Sakit Fatmawati itu saya sih merasa cukup bersyukur ya, karena kita memiliki modalitas yang cukup banyak untuk menangani pasien COVID, gitu ya. Jadi dimulai dari, sebenarnya prinsipnya kan adalah antiviral dan tata laksana untuk cytokine storm-nya, gitu kan. Yang mana cytokine storm-nya itu akan menyebabkan gagal organ. Nah, untuk antiviralnya sendiri, kita udah ikut beberapa penelitian, Solidarity itu kita ikut, sama. Jadi kita ada Remdesivir, ada Avigan, Favipiravir ya. Jadi ada pilihan lah untuk antiviral. Kemudian untuk cytokine storm-nya sendiri kita ada tocilizumab dan ada Dexa gimana Dexa? Dexa kita pakai juga kan yang ya, recovery tadi yang UK itu kan dibilang dia itu cukup oke, dan memang Dexa itu kan lebih minimal dari efek samping dari steroidnya lah gitu ya. Iya, kalau aku sih pikir sebenarnya gini, ya lagi-lagi ya, lucunya gini. Jadi di penelitian itu kan ada arm yang kontrolnya, ada yang dikasih ini sama ya, ABC, ada yang AB, ada yang AB doang, ada kelompok-kelompok gitu kan. Iya, jadi sebenarnya mungkin bisa jelasin secara genetik ya. Ada pasien yang dapat antiviral yang bagus gitu, malah nggak survive. Tapi yang dia dapat kontrol yang cuma dapat vitamin C gitu, malah hidup gitu. Ya itu ya memang harus ini lagi. Cuman memang ada yang kayak gitu. Masih ada faktor X-nya. Yang faktor X-nya banyak banget. Faktor X-nya banyak banget. Dan aku sangat percaya bahwa genetik polymorphism pada pasien COVID ini. Jadi range klinisnya itu luas banget. Ada orang yang dari gejala sama sekali, yang gejala cuma diare doang, sampai sesak nafas, sampai masuk ventilator tuh ada. Gitu. Dan survivalnya, kalau pertanyaan Kamil, alhamdulillah sih sekarang ini mulai ada pasien yang bisa ekstubasi dan hidup. Waktu awal-awal saya mungkin masih baru kaget ya. Jadi awal-awal itu, kecil banget lah. Mungkin mortalitasnya di intubasi pasti jelek gitu kali ya. Di intubasi pasti jelek. Kalau udah di intubasi awal-awal ya. Awal-awal di bulan April Mei itu saya sampai depresi sih sebenarnya. Bener-bener yang satu hari itu bisa meninggal 7 orang gitu. Di ICU saya. Dalam waktu 24 jam tuh sampai ya Allah. Ya maksudnya saya dilaporin perawat tuh ini perburukan gini gitu. Meninggal. Mas pasti yang ngasih tahu keluarga kan tergantung kondisi ya, tergantung. Misalnya kalau Mas di situ kan pasti ngasih tahu keluarga juga kan. Itu bapernya ya Allah. Yang bikin baper adalah gini, mereka cuma bisa ngelihat lewat CCTV. Kebetulan di tempat kita ada CCTV. Jadi kita zoomin mukanya pasien, terus dia nangis-nangis meratapi TV itu. Jadi TV itu di luar gitu ya Mas, di luar ruangan? Di luar dinner station. Di pasien itu kita pakein masker, ya pas segala macam ya. Dia masuk, terus kita zoom mukanya almarhum jenazah itu gitu, terus dia boleh foto nggak dok, boleh foto ya gitu. Jadi apa ya, itu yang bikin, terus ya udahlah itu pasti kan sedih banget. Aku merinding kan. Lah. Itu dia cuman keluarga tuh cuman ya maksudnya kalau ada yang lebih emosional juga, ada yang saya nggak apa-apa deh dok, kena juga, nggak boleh gitu, saya mau cium bapak saya gitu yang kayak saya bilang nggak bisa mbak, ini kan
udah dijelaskan, memang udah dijelaskan. Cuma kan pasti namanya orang juga Iya, kan punya sisi emosionalnya pasti lebih ya menang dari keluar. logisnya, Kita pasti kan pasti. ini kan pandemi gitu. Terus ya akhirnya saya pintar-pintar aja loh, Bapak. Kalau misalnya Bapak masih ada juga kan dia nggak mau kamu sakit juga, gitu-gitulah. Jadi kayaknya, aduh men, dan itu tiap hari itu kan capek ya. Maksudnya sangat menguras perasaan banget gitu. Ngalah-ngalahin drama Korea lah. Iya, ini aku perhatiin ya Mas Taufik, mukamu sebelum pandemi sama sekarang beda loh. Sekarang lebih kayak tua gitu. Lebih apa? Kasih loh, Mil. Ini efek cahaya kurang bagus, Mil. Iya. Oh, itu bayangannya. Ya. Ya gitu, jadi ya itu sih yang yang misalnya ya dia bilang ini suaminya juga baru meninggal dok seminggu yang lalu, itu banyak banget, banyak bingit ini terus jadi gimana gitulah. Aku nggak kebayang sih harus ada di posisi Mas Taufik gitu. Capek. Jadi iya. sekarang sebenarnya sih saya cukup senang ya dengan tempat-tempat liburan mulai dibuka. Cari bercanda. Jadi, bisa getaway lah ya. Terus kalau Mas sendiri getaway-nya gimana Mas? Kan Mas pasti nggak ada libur lah 4 bulan ini. Iya. Masa Mas mau cuti seminggu? Nggak bisa lah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya. Itu getaway-nya gimana? Untuk kontrol Mas sendiri gitu. Kontrol mentalmu lah. Kalau saya sih pasti punya support system yang alhamdulillah cukup bagus ya. Jadi teman-teman di lingkungan kerja saya tuh sangat kondusif. Jadi teman kerja tuh benar-benar kooperatif, nyenengin. Ya paling kita ya ngobrol-ngobrol sama mereka. Dan ketika saya pulang, alhamdulillahnya ada lucu ya. anak sama istri. Nah itu yang bikin jadi waduh gitu. Jadi apa ya, bersyukur sih ya. Maksudnya jadi alhamdulillah ya kita masih sehat, masih bisa kumpul. Ini tuh udah more than everything lah gitu. Dibandingkan ya lebih akhirnya jadi membuat saya lebih parno gitu. Jadi potong rambut aja nggak berani gitu kan. Karena saya ngelihat sendiri nih efeknya, gila nih orang. Jadi rasanya tuh sebenarnya kalau saya lagi nyetir mobil ada orang tuh lagi nongkrong nggak pakai masker, terus saya pengen tak samperin. Gapok gitu kan. Lo sakit lo, jangan lo ke Fatmawati lo, gue biarin. Ya, tapi nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh itu dalam hati aja ya Mas, dalam hati. Ada rasanya, lo tahu nggak sih ini serius lo gitu. Maksudnya ada rasa pengen ngomong kayak gitu, gila lo, ini gue udah sampai aduh, ya ini memang resiko pekerjaan saya, betul. Cuman maksudnya, ya memang awareness-nya menurut saya sih, nggak tahu ya, rasanya masih ada juga, rasanya pengen saya ngomongin kayak gitu. Kalau ada orang yang kayaknya nyepelein banget nih penyakit. Karena, aduh percaya deh, ini tuh, dan kebetulan, teman saya yang anestesi tuh suaminya pernah ada yang positif, tapi alhamdulillah hidup. Percaya apa enggak, dia sampai berobat ke psikiater loh. Jadi segitu apa ya, efeknya tuh enggak oke keluar dari ICU selesai, enggak. Sama sekali enggak. Jadi efek psikologis pasien, efek psikologis keluarganya itu wah gila, dan enggak sedikit yang satu keluarga kena. Iya. Tuh, jadi kalau saya ngelihat jadi ada pasien yang, Bapak kenapa kok misalnya nadinya jadi cepet gitu kan, kenapa? Saya takut dok. Bapak nggak apa-apa gitu, kenapa? Iya dok, saya sesek nggak sih dok gitu. Dia bahkan bingung gitu dengan gue sesek nggak sih sebenarnya nih, gue beneran nih dipas dari mesin ini, nggak apa-apa Pak. Jadi ya mungkin saya bukan ahli kejiwaan ya, jadi kayaknya nih orang agak ada depresinya juga kali ya. Ada neurosis. Tapi akhirnya gitu, jadinya makanya gila ya, benar-benar ini masalah medisnya aja kayaknya bukan cuma itu doang gitu, tapi masalah non medis, masalah sosialnya juga besar ya. Iya. Dan dimensi-dimensi lain kayak
kayak stigma di gengnya kan, di masyarakat. Iya, perumahannya, gimana nanti mereka pulang ke rumahnya pulang ke nanti, rumah nanti dikatnya keluarganya. gimana. Ada cerita nih, ada Hmm. cerita gini. Jadi kalau di DKI itu kalau kita telepon 118 tuh akan dijemput sama ambulans dengan hazmat dan pasien itu dibawa ke rumah sakit rujukan. Which is safe kan. Nah, ada kebetulan saya tahu dia pasiennya itu dirawat gitu ya, keluarganya dirawat, terus saya minta untuk swab ya. Ketika dia swab hasilnya positif, satu keluarga. Pembantunya positif. Waduh, ibu tenang aja. Dokter, saya hasilnya positif, saya dapat dikabarin sama puskesmas hasil saya positif, gimana gini. Ibu tenang aja, nggak apa-apa. Ibu datang ke rumah sakit Fatmawati, nanti ibu telepon 118 ya, nanti dijemput sama ambulans. Oh jangan dok, nanti orang-orang komplek pada heboh. Nah, nanti ibu mau naik apa? Ibu jangan naik Grab, Bu. Ya Allah, ibu menzolimi supir Grab nanti. Iya. Gak apa-apa, saya nyetir sendiri. Ibu gak sesek, gak apa-apa. Jadi, ambulans datang dengan hazmat baju astronot tuh tetangga udah yang panik ya. Corona sudah memasuki tempat kita gitu. Itu mereka ada yang ngomong. Padahal kan maksud saya gini loh. Dia tinggal nunggu dijemput, dia datang. Dia memang ya PDP ringan lah. Jadi ya kenapa ya lo? Jadi maksudnya di masyarakat tuh agak malu lo kalau kena corona gitu. Iya, itu dia. Itu gitu loh, padahal dimensi yang belum tentu yang ternyata macam itu ternyata corona. mengganggu kan. Ternyata mengganggu penanggulangan wabah kan itu. Ya. Walaupun cuma takut-takutan itu, tapi itu sangat-sangat itu. Apalagi di daerah yang ada kasus-kasus yang nggak boleh dikuburin, dijemput paksa, itu wow banget ya. Ternyata nyata ya. Iya. Itu ada, bener, ada. Dan maksud saya gini loh, sebenarnya kan permasalahannya adalah kontak tracing-nya kan berarti nggak jalan dong kalau kayak gitu. Dia kan menyembunyikan dirinya dari status positif COVID kan. Bener nggak? Dia kan nggak mau tetangganya tahu. Padahal mungkin aja kemarin dia habis belanja sayur bayam sama tetangga sebelahnya gitu. Iya kan? Itu yang dia nggak jalan gitu loh. Jadi maksud saya, ya memang masalah ini nggak mudah ya, dan untuk merubah stigma itu nggak tahu deh caranya gimana. Saya bukan ahlinya ya. Kalau masalah ICU boleh deh saya jawab. Cuma kalau kayak gitu tuh memang masalah sosial kayak gitu tuh, aduh gila. Kompleks banget gitu. ya. Kompleks banget. Apalagi walaupun dibayarin sama di Fatmawati kan, maksudnya di funding pemerintah ada. Jadi istilahnya Mas kan nggak mikir kan ini. Sering nggak mikir kan, ini mau diobatin pakai cara apa? Oh dia pakai BPJS tuh. Tapi kan Mas pokoknya full nih ngobatin, full nggak mikir lah dia itu siapa. Ya itu yang harus kita apresiasi juga sama pemerintah ya. Sebenarnya memang untuk tata laksana di akhir kan, kalau saya ini kan saya bukan ujung tombak. Ujung tombak tuh sebenarnya penggerak puskesmas yang memberikan edukasi harusnya sih. Menurut saya kan yang terakhir lah, lini akhir saya sebenarnya. Udah pasien udah dying gitu baru saya gitu. Itu yang saya apresiasi, bahwa memang pemerintah adalah yang bisa kita rasain sekarang. Jadi bahkan Mil, dari rumah sakit swasta yang tidak di-cover asuransi. Wah. Asuransinya mengatakan bahwa kan sudah di COVID sudah ditanggung oleh pemerintah, jadi dia nggak cover. Gila loh, ada yang kayak gitu. Saya nggak menyebut merek ya. Tapi ada yang akhirnya datang ke rumah sakit pemerintah yang jadi gini, sebenarnya asuransi, Bu. Iya, pemerintah udah effort ya dalam sisi ini. Tapi kan kita nggak bisa mengelak bahwa kalau mereka positif dan keluarganya harus dikarantina, mereka bakal punya kesulitan finansial karena nggak bisa produktif kan. Misalnya. Ya itu ya, maksudnya itu ya nggak pemerintah masa memfunding itu kan nggak juga kan. Jadi masalahnya jadi lebar lagi, kontak tracingnya nggak bisa kerja. Jadi karena sistemnya mungkin rada ini ya kurang apa namanya, menggapai semua orang, jadi ya kurang komprehensif, jadinya ya wah kompleks banget ya Mas ya. Jadi stigmanya gini, kerjaannya gini. Karena saya udah hidup di dunia ICU COVID, jadi kayaknya saya udah mulai dunia luar tuh kayaknya udah gimana nih Mel,
saya udah nggak ngikutin berita-berita kayak gitu-gitu lagi, kayak udah nggak ada waktu gitu. Iya sih. Iyalah Jadi pasti, kalau ada Mas. waktu libur hari ini tuh saya pakai bisa lebih santai gitu Iya, maaf aja. ya, kuundang ini. Jadi buang waktu. Iya nggak apa-apa, nggak maksudnya aku tuh bahkan nggak tahu ini pemerintah saiki kebijakannya apa toh gitu, PSBB toh, oh masih PSBB, oh apa udah Oh, berubah jadi PBS. Aku nggak tahu gitu dan iya, iya, iya. yang pasti yang aku tahu adalah pasien jadi tambah banyak dan yang confirm positif lebih banyak sekarang gitu. Itu yang saya rasain ya. Dan cuman saya nggak bilang saya jadi lebih pintar, cuman karena lebih pengalaman dan saya dari bulan Maret sampai sekarang ini saya tiap hari nanganin pasien COVID terus. Jadi saya udah tahu nih. Sense-nya udah main nih. Iya. Udah. Oh, ini jelek nih, ini jelek nih. Pengalamannya udah jalan. Ini bisa Saya nih selamat. nih, ini bau-bau Pondok Rangon. Karena kan, ini kayak bau-bau Pondok Rangon nih. Panggil keluarganya deh gitu. Udah tahu nih, ini edukasi nih kayak udah nggak bisa nih gitu. Ini masih bisa nih, ini harus fight nih. Kalau saya orangnya kan agak ngotot ya. Jadi, ayo kita arti masukin akte apa tocilizumab, masukin ini apa gitu-gitulah. Jadi pun misalnya dia meninggal pun saya udah ngerasa saya udah optimal lah. Bahkan sampai sekarang ini kan kita kan kalau misalnya oksigenasi nggak bagus kita udah tengkurepin 16 jam loh ditengkurepin terus telentangin 8 jam. Tengkurepin lagi udah kayak martabak Mesir gitu. Jadinya ya dengan kayak gitu masih meninggal juga kan udah bukan salah gua ya. Iya, istilahnya udah optimal kan, udah diventi, udah ditengkurepin, itu kan udah sangat terbukti efektif. Kita udah udah kita cuci darah dengan mesin yang lebih canggih lah gitu ya, cuci darah biasa. Berat sih jadi Mas Taufik memang stresornya tuh mood ya. Kalau kerja di ICU, stresornya tuh gini banget mood. Aku kalau iya, soalnya kalau saya rasain ya sekarang ini kan saya kan juga masih praktek anestesi juga kan, bius juga. Kalau ngebius itu adrenalinnya tuh naik, terus ketika misalnya pasien udah selesai gitu ya, kayak misalnya kalau operasi bedah saraf sama dokter Kamil ini, asik. Saat dia lagi mau perdarahan tuh naik tuh adrenalin gitu, tapi langsung tek gitu ya. Set turun. Kalau IC tuh enggak, dia naik terus, konstan, gitu. Jadinya ini ya bener, mungkin aku jadi lebih tua ya, Mil. Di ekstubasi pun kan kayak bener kan di ekstubasi kan kadang-kadang observasi dulu kan. Kalau rada nggak bener intubasi lagi gitu kan. Iya betul. Jadi memang COVID ini kan memang unik banget ya. Ini memang aduh gila ya. Jadi dia fucking tuh real gitu. Fucking real. Kalau orang munafik tuh dia super munafik nih, penyakit super munafik gitu. Dia mukanya banyak banget gitu. Jadi bisa ada orang gejalanya serangan jantung tapi dia COVID. Dia ada orang gejalanya sakit mata tapi dia COVID. Gila kan? Ya, ajaib banget nih virus ya, gila. Parah. Jadi pasien ada yang udah ekstubasi. Meninggalnya serangan jantung, Bos. Setelahnya gitu ya, Mas? Dia Mas kayak nggak percaya kan, dok ini nih, lah. Kan udah. Dok tiba-tiba, tadi pasiennya tuh BAB, terus ngeden, tapi koreksi juga, berarti saya harus kasih pencahar, ibaratnya. Udah ekstubasi, udah ibaratnya saya udah udah lega, berhasil. Iya. Ternyata ada salah gitu. Anjis. Itu sih jadi ya cuman kalau buat saya sih jadi memang ya enjoy aja ya, maksudnya bersyukur, dan saya merasa bersyukur saya bisa bermanfaat untuk orang sih. Jadi ya udah itu aja, jadi happy aja setiap hari walaupun stres ya. Jadi cuman tapi dikelola lah, stresnya dikelola ya. Dikelola. Jadi sekarang tuh memang dengan apa resource yang ada kayak nonton Netflix sambil makan martabak itu kayaknya udah happy banget gitu. Jadi sekarang kalau saya lihat monitor pasien, udah 90 sekarang saturasinya, alhamdulillah. Itu udah kayak waduh, yang tadinya misalnya cuma 70 gitu ya. Terus 90 nih, alhamdulillah. Itu aduh udah kayak apaan aja gitu. Jadi ya udahlah. Apa ya? Iya. Stres. Sampai teman saya ada yang
nawarin lu mau ikutan pelatihan manajemen stres. Kayaknya maksudnya bahkan material things aja tuh nggak membantu loh. Jadi insentif dari pemerintah udah turun kan, alhamdulillah gitu kan. Tapi itu kayaknya bukannya saya materi, wah kurang kali Pak Presiden gitu. Enggak, cuman ini memang kebahagiaan itu memang bukan dari duit yang dikasih. Jadi kan kebetulan kan, jadi kan bulan Maret, April, Mei itu kan keluar di Mei kan. Jadi lumayan gelondongan tuh, jebret dapet duit gitu. Tapi kayak nggak bahagia tuh gue. Ya lumayan lah, duitnya lumayan, harus diakuin lah. Saya nggak menyebut jumlah, cuman lumayan lah gitu kan. Tapi kok I'm not happy gitu ya. Maksudnya, ya bukan itu, cuman ya maksudnya karena kita masih beradaptasi masih gitu ya, di dalam wabahnya juga kan, masih ongoing. Iya, itu sendiri yang sebenarnya dia ternyata memang obatnya adalah bukan dikasih insentif ya, tapi obatnya selesai. Ayo dong, kapan ini selesai gitu ya, selesai. Kita bisa hidup normal lagi, kita bisa, ya itu sih ya memang itu tantangan dan memang itu nggak mudah ya. Cuman ya buat saya tuh ya buat saya hiburan saya adalah pasien saya membaik lah. Ya. Dokter mana ada sih yang mau yang ngelihat pasiennya nggak sembuh gitu di tangannya dia gitu. Itu yang semua dokter kan pengen pasiennya sembuh, pulang balik ke keluarganya lagi gitu. Saya sampai gini loh, Muti, di bulan Mei awal itu pasien saya 7 meninggal dalam 24 jam. Itu saya sholat, saya nangis. Saya bilang, ya Allah, mudah-mudahan kalau pasien ini meninggal kan ya maksudnya ini agak gue berkaca-kaca nih ya. Jadi kan janjinya adalah ini masuk surga ya Allah ya gitu. Tapi ini bukan karena kebodohan saya kan gitu. Gue tuh ngerasa bahwa mudah-mudahan bukan karena, kan memang ini masih belum jelas gitu. Obatnya belum ada. Gitu kan. Jadi penelitian RCT masih jalan ya. Buktinya Fatmawati lagi ikut penelitian itu kan. Jadi kan memang mudah-mudahan bukan gue yang menyebabkan pasien ini jadi lebih cepat dia meninggal. Itu sedih banget tuh. Itu kayaknya gue sampai istriku tuh, ya udah yuk kita jalan-jalan, mau jalan-jalan kemana? Ya udah akhirnya keliling Jakarta naik mobil nggak turun ke Pantai Indah Kapuk. Oh, kita ke bandara yuk, bandara. Berhenti enggak, cuma lewat doang. Oh iya. Oh pesawat ya pada parkir. Iya, gitu. udah kayak ya udah hiburnya kayak gitu-gitu aja. Jadi kayak jalan-jalan keluar rumah. Jadi anakku juga kan masih umur 20 bulan kan, ngeri juga kan. Tapi pas pertama kali mall dibuka, saya jalan-jalan ke mall. Saya akuin. Karena emang udah Jakarta kok jalan-jalan kemana lagi gitu kan. Iya. Ya udahlah. Sekali doang waktu itu. Iya, sekali. Ya udah kita ajakin Tara jalan-jalan lah gitu. Ya udah, sekali itu doang sih, tapi habis itu naik lagi. Aduh, jangan lagi deh. Jangan lagi ke Parno lagi. Kayak ke mall tuh cuma Parno lagi anjir gitu kan. Jadi kayaknya ke mall juga cuma lewat gitu. Kalau ada mau beli sesuatu udah kayak cepat banget gitu. Yang ukuran S ada. Oh ya udah, oke ya udah Mbak. Diambil deh itu. Kartunya aja sini kartunya Ternyata gitu. challenging banget ya. Gitu. Jadi kayak orang aneh gitu, sebenarnya nggak menikmati juga. Cuman ya udahlah, lumayan gitu. Ya, tantangan jadinya, banget Jakarta ya. Orang Jakarta. Muti tuh Jakarta tuh. Aku Jakarta, Mas. Kamu curang, Mil. Kamu pulang makanya. sini. Kemarin Idul Adha aja kemarin rame banget di mana-mana. Aku ke rumah orang tua, ada bedanya, pas pulang nggak ada bedanya. Aku pulang malam kan dari rumah orang tua ke rumahku, terus ngelewatin kafe-kafe gitu, udah rame nongkrong, ketawa-ketawa. Ya udah. Betul. Jadi pusing Mas Taufik nih. Iya. Jadi saya nggak tahu nih ini bisa dibilang covidiot. Cuman maksud saya ya memang kalau mau ditutup lagi mau sampai kapan ya, ditutup berbulan-bulan kan juga nggak masuk akal ya. Maksud saya orang kan juga butuh hidup, orang butuh penghasilan gitu kan. Jadi ya tapi ya gimana ya, aku bukan ahlinya untuk berbicara itu. Cuman kok kalau misalnya yang rame ya Mut ya, kalau di selatan tuh kan jalan Senopati Gunawarman tuh udah rame tuh. Cipete tuh Mas, mantep. Cipete rame, jangan sampai Kemang gue nggak pernah jalan-jalan ke Kemang sih. Kayaknya mungkin pap udah mulai buka kali. Udah buka Mas, kalau udah buka ya? Malam gitu buka. Bar gitu ya. Satu nyanyi. Asik. Muncrat udah. Ya. Oke.
Oke. Ya itu ya no wonder kali ya, maksudnya kalau kasusnya meningkat ya semua kan pasti ada sebab akibat ya. Ya meningkat ya orang dibuka gitu loh. Cuman maksud aku tuh what next? What next-nya itu kan yang harus dijawab lah. Oke, dibuka nih, kalau naik harus gimana, kalau ada kasus ini gimana gitu. Apalagi kalau ngelihat bed ICU udah full ya Mas ya. Kalau bed ICU udah full, udah pada ada yang waiting list, itu kan berarti not a good sign dong. Not a good sign. Ya paling nanti akhirnya yang tadi tempat tidur yang ICU non-vent itu akan, ya nggak tahu ya, saya mau jublah mindalik, mudah-mudahan jangan terjadi. Yang non-vent itu akan ditaruh venti. Nah ya, sampai saat ini sih masih manageable dengan 9 yang udah bisa ekstubasi, ya dan ada yang meninggal, ya udah masuk lagi pasien baru. Itu nggak ada, nggak ada 1 hari. Jadi ada pasien meninggal atau bisa ekstubasi. Terus dibersihin itunya ventilatornya, terus baru. Ventilatornya di ini apa namanya, kalau pasien positif kan kita kan selalu pakai ada filter penyaring kan. Berarti kan diganti filter penyaringnya pakai yang baru, sirkuit yang baru. Pagi udah masuk pasien baru lagi. Jadi nggak ada waktu jadi, gitu ya. Kalau bor ya, bed occupation rate itu nggak ada 24 jam. Baru lagi. Misalnya pun gitu yang meninggal, berapa lama? Dok, ini ada ini bisa masuk ya dok ya? Masuk, hajar. Jadi ada yang meninggal tuh sebuah berkah bagi yang lain ya. Bagi pasien yang lain. Kayak kasarnya gitu kan. Iya. Itu kan sebuah bad sign banget kan itu. Iya, kasarannya gitu, kasarannya. Iya. Aduh. Itu oke. Aduh. Kira-kira gitu lah. COVID ini nggak habis-habis, Mil. Iya, harus dibatasin. Mulai dari cerita yang melo-melo sampai yang lucu-lucu gitu. Ada yang bilang, ada. Bapak, ini sakitnya koroner gitu kan. Apa? Corona? Bukan, Pak. Koroner. Alhamdulillah. Jadi sekarang jangan koroner, itu Anda alhamdulillah populer. Kalah sama corona. Ada harga dirinya tuh koroner. Lewat loh sama corona. Padahal pembunuh nomor 1 dunia koroner ya. Ya udah. Iya loh. Sekarang orang koroner. Alhamdulillah koroner bukan corona. Kompleks banget ya. Mas ada hal lain yang mau disampaikan untuk 5 menitan lah, terserah. Ada nggak? Kalau nggak ada, ya nggak, maksudnya. Buat yang nggak percaya ke corona deh Mas, kalau nggak. Iya, jadi buat teman-teman yang nyaksiin ini tuh bukan konspirasi ya. Jadi ya gue sih orangnya nggak terlalu tersinggungan ya, karena saya merasa saya akan dibayar dengan cara apapun lah gitu ya. Jadi saya nggak butuh Anda bilang saya pahlawan, apapun itu receh lah buat saya gitu ya. Cuman ketika Anda bilang ini adalah sebuah permainan, ya kayaknya nggak mungkin ya orang bermain dengan nyawa. Karena people die, benar-benar gitu. Jadi itu kenyataannya ya. Itu kenyataan dan suffering loh. Ya saya kayaknya mungkin beruntung inner circle Anda nggak ada yang mengalami pengalaman seperti ini. Tapi bukan berarti jangan sampai Anda mengalami sendiri ya, mungkin keluarga dekat gitu yang harus dirawat di ICU, di mana kita minta harus ada satu keluarga yang nungguin karena sewaktu-waktu bisa aja meninggal gitu kan. Jangan sampai itu terjadi gitu. Jadi sebenarnya ikuti arahan dan aturan pemerintah yang saat ini sudah ada, yang disuruh pakai masker ya pakai masker, jangan bilang ini disuruh jaga jarak ya jaga jarak gitu. Kalau misalnya disuruh meeting nggak pakai Zoom jangan mau, karena kebetulan ada juga pasien saya yang kena abis meeting gitu. Jadi sadarkanlah orang-orang di sekitarmu bahwa ini nyata gitu. Jadi memang harus bisa segera adaptasi lingkungan kerja, lingkungan kayak kita sekarang kan sebenarnya lebih enak kalau kita ketemu langsung, tapi kan dalam kondisi kayak gini kan kita nggak bisa gitu. Yes. Dan kita ternyata efektif aja kok ini komunikasi kayak gini gitu. Jadi maksud saya, ayolah gitu. Memang ekonomi harus jalan gitu ya. Tapi kita juga harus tetap memperhatikan ya protokol kesehatan yang bahasa pemerintah. Kesehatan, cuman sebenarnya kayaknya mungkin harusnya usul saya sih mungkin harus lebih di breakdown lebih detail lagi protokol kesehatan seperti apa sih yang harus dilakukan.
Yes, gitu yes, misalnya. 100 exactly. Nggak cuma jargon-jargon apa gitu kan? Ya, oke. Terus. Iya, misalnya sudahkah Anda swab selama ini gitu misalnya. Dan tapi konsekuensinya kalau memang dibikin jargon gitu, pemerintah harus menyediakan swab gratis yang Approachable cepat lah, hasilnya. yang bisa dan ya nggak delay. Cepat. Karena kan sekarang kan orang-orang pada marah karena kayak jualan nih, rumah sakit mengambil untung. Ya bukan mengambil untung, bro. Dia kan juga kan regimen tuh kan bayar, apalagi kalau kamu periksa di rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta. Kalau di Fatmawati gratis nih, alhamdulillah. Kan udah ada di rumah supportnya, iya. Iya, nah, tapi kalau di rumah sakit swasta kan ya pasti dia harus bayar orang, ya wajar lah dia ngecas duit gitu loh maksud saya. Nah cuman maksudnya ya itu tadi ya protokol kesehatannya sih kalau buat saya sih mungkin para pimpinan gugus tugas bisa lebih membreakdown gitu misalnya. Di kantor tuh gimana sih? Orang tuh harus gimana? Kalau mau makan ke restoran boleh. Tapi yang ini harus gimana, dan harus dipatuhi gitu. Kalau perlu masing-masing restorannya dipasang CCTV yang dipantau langsung oleh gugus tugas sehingga kalau dia melanggar akan ditutup restorannya. Pasti kan orang akan ya wajar lah mbak waitersnya butuh pekerjaan kan. Iyalah nggak mungkin itu tutup terus-terusan, ini kan gila juga loh emangnya ini orang nggak makan gitu kan. Tapi benar-benar strict banget dan ahli-ahli kesehatan masyarakat misalnya sudahkah Anda swab hari ini gitu sudahkah Anda swab bulan ini gitu. Aku nggak ngerti ya, itu ide-ideku aja. Jadi mungkin dibikin aturan orang sebulan sekali harus swab gitu. Mungkin kamu nggak tahu. Salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya biar nyampe ke ini tuh secara teknis gitu, bukan cuma itu teknis protokol banget. gitu. Iya, kalau misalnya kita bilang jalankan protokol kesehatan, apa sih lu protokol, kayak gue baru dengar kata-kata protokol sekarang gitu. Iya maksudnya emang yang itu kan emang mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Oke. Cuman detailnya tuh kan harus ada gitu loh. Iya kan? Apakah cuci tangan itu habis ngapain gitu misalnya. Oke, jaga jarak itu gimana sih sebenarnya gitu. Gitu loh, kayak kan jadi ya detail-detailnya mungkin ya menurut aku emang harus dibikin SOP yang lebih akhirnya yang masuk akal tentunya dan bisa dilakuin bisa jalan. Iya gitu. Buat aku sih gitu sih. Jadi ya memang semua negara kan ketika dia habis dibuka lockdown dia pasti akan naik kan angkanya, iyalah ibaratnya dibuka gitu kan kerannya pasti naik. Cuman what next-nya itu sebenarnya harus disiapin. Cuman kalau saya sih di rumah sakit saya sih kita udah ada eskalasi tempat tidur ya untuk pasien COVID udah, dan ya kepake sih. Ya memang mungkin udah disiapin untuk itu kalinya. Jadi kebetulan katanya sih saya dapat info lagi mau ditambah lagi nih. Ya saya nggak tahu nih untuk saya nggak tahu ya ini udah wave keberapa sih sekarang, udah COVID-19 apa udah jadi 21 sekarang? Nggak tahu nih. Kalau di Indonesia masih yang sama-sama aja mas kayaknya. Kan gini terus. Masih first wave? Masih naik terus. Oh jadi nggak pernah. Jadi first wave belum selesai nih ya? Saya belum. Tanya nih. Ya, belum. Oke. Kalau negara lain tuh udah ada yang third wave bahkan. Kita masih yang pertama itu. First wave. Selamat. Cowok-cowok Indonesia tuh setia, cuman punya first wave. Oh gitu. Lucu banget penutupnya. Makasih banget ya Mas. Mas Taufik, makasih banget. Makasih banyak Mas Taufik. Sehat-sehat semuanya yang nonton juga. Tolong benar-benar patuhi, bukan berarti lo jadi parno nggak kemana-mana. Boleh lo keluar rumah, tapi benar-benar jaga, jangan aneh-aneh lah. Boleh keluar rumah, boleh. Saya nggak tahu ya kali ya. Sekarang ini mungkin udah saatnya keluar rumah, tapi lo pakai masker. Kalau perlu pakai face shield cantik itu boleh, nggak apa-apa. Cuci tangan, lo bawa hand sanitizer kemana-mana, boleh. Pulang langsung mandi, baru melakukan aktivitas lain di rumah gitu kali ya. Dan kayaknya sih kalau bisa saya udah lama nggak pelukan sama ibu saya dari bulan Maret. Nggak pelukan gue. Cium tangan, pelukan udah nggak gue. Karena ibu saya umurnya udah 66. Bapak saya udah 70 tahun. Jadi kalau ketemu tuh cuma dari teras. Karena saya udah disuap tuh, udah berapa kali disuap, alhamdulillah negatif. Jadinya, tapi kan nggak tahu kan, selesai keluar itu
Nggak tahu kan, Nggak tahu nih udah saya. kenal. Iya, ada gap waktunya juga. Iya, jadi memang anggaplah dirimu infeksius aja terus gitu. Yes, Supaya itu kuncinya. kita jadi aware gitu. Iya kan? Yes. Yang itulah gitu. Nice. Terima kasih, Mas Taufik. Gila. Terima kasih banyak. Dalam banget nih, dalam. Iya. Katanya mau ditawarin jadi bintang tamu tetap nih. Oh iya, nanti. Mas Taufik kan sibuk banget gitu. Iya, kita takut ganggu. Nanti kesian kesian pasien-pasiennya. Kesian pasien Fatmawati. Enggak, bukan buat Kamil, buat masyarakat 267 juta masyarakat Indonesia. Asik. Yes. Aku stop recordingnya ya. Habis itu kita gosip bentar. Oke. Bye semuanya.